Nah, gimana nih buat teman-teman dari Kakak Ari bisa bantu apa buat dong punya Nah, tugas? Silakan. baik, baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Bapak. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada kesempatan wawancara kami. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini kami berjumlah 6 orang karena 3 rekan kami belum join ke Zoom. Sebenarnya kami berjumlah 9 orang yang saat ini melaksanakan wawancara melalui Zoom. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami, yaitu mata kuliah etika dan bisnis. Sebelumnya, Pak, mohon izin kepada Bapak selama wawancara berlangsung, sesi Zoom ini akan kami rekam untuk keperluan dokumentasi dan keperluan akademik saja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, sebelum memulai kami persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kepada Bapak dipersilahkan. Bentar ya. Iya, Pak. Ya Pak, Ini Kakak Ari suara udah jelas. jelas Pak. Jelas ya. Jelas, Oke, soalnya Pak. di sini jaringannya agak putus-putus nih. Makanya Kakak Ari penggambar kadang gerak, kadang senggerak. Takutnya suaranya jelas. Ya Pak. Jelas, Oke, Pak. sebelumnya terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahril Bugis ya. Biasa dipanggil Kakak Sahril, bisa juga dipanggil Kakak Ari. Tapi pada umumnya kalau teman-teman seperti Indah ya, yang mungkin kalau teman-teman kenal ya, kemudian Kakak Tika, Kakak Naila biasanya panggilnya Kak Sahril ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, Kakak dari Pintrako Sekuritas Cabang Ambon, yang dimana berdomisili juga di Ambon. Tetapi untuk area kerjanya itu dia mencakup ya, bukan hanya di Ambon, tapi di Maluku Utara juga. Kakak Ari punya ruang lingkup kerjanya juga sampai di sana ya. Makanya kita ada kegiatan biasanya bersama dengan teman-teman yang ada di program studi baik akuntansi maupun manajemen ya, yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Karena sebelumnya memang kita udah ada kerjasama ya, dan kerjasama ini berkelanjutan kayak gitu. Nah, mungkin itu sekian sekilas pengenalan singkat ya, yang mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman sekalian. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi selanjutnya jika Bapak berkenan, wawancara dapat kita mulai. Dan Kan di mana suaranya agak kurang jelas. jika Bapak berkenan, maka wawancara akan kami mulai. Oke. Sebelumnya, Kak, wawancara ini dapat kita mulai dan pertanyaannya itu akan disampaikan secara bergantian oleh setiap anggota kelompok. Oh, berarti jatuhnya Kakak diborong gitu sama teman-teman ya? Ya. Oke. Gak apa-apa. Silakan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Baik, kepada Juliansa saya persilakan. Ya baik, terima kasih para moderator. Perkenalkan saya Julian Makassar. Saya pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaannya, saat ini Bapak sedang bekerja di mana dan sudah berapa lama Bapak menjalani profesi Bapak? Oke. Seperti yang mungkin Kakak Ari sampaikan tadi, untuk pekerjaan sekarang Kakak di Pintrako Sekuritas Cabang Ambon, dan untuk lama kerjanya itu dari Oktober 2019 sampai dengan saat ini. Jadi kurang lebih udah menjelang ya 7 tahun
Kakak Ari bekerja di Intraco Sekuritas. Seperti itu. Iya baik Kak, terima kasih Kak. Ya. Selanjutnya kepada penanya yang kedua, saya persilakan. Adel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Jiaswa. Di sini saya bertanya kepada Kak Saril, apa latar belakang pendidikan Kak Saril? Mungkin itu saja. Oke, untuk latar belakang pendidikan, teman-teman, Kakak Ari S1-nya pada jurusan manajemen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, awal masuk itu di tahun 2015 dan selesainya itu di Desember 2019. Nah, setelah itu karena sebelum wisuda Kakak Ari sudah bekerja ya di Intraco Sekuritas. Nah, jadi setelah Kakak Ari kerja itu ada waktu ruang ya yang dimana cukup banyak, sehingga pada tahun 2020 ya Kakak Ari melanjutkan studi S2 masih sama ya di manajemen juga, tapi konsentrasinya itu lebih ke keuangan di Universitas Patimura juga, dan selesainya itu di tahun 2022. Seperti itu ya untuk latar pendidikan yang Kakak Ari tempuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Baik, Kak Ari, terima kasih. Ya. Baik Kak, terima kasih banyak. Baik Kak, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana menurut Kak Ari, kompetensi apa yang dibutuhkan dalam menjalani tugas ini? Iya, kalau berbicara soal kompetensi, ya kalau bekerja di pasar modal itu harus punya yang namanya sertifikasi profesi. Di mana sertifikasi profesi ini merupakan hal wajib ya yang harus dimiliki oleh para SDM yang mau bekerja di perusahaan sekuritas. Nah, nama sertifikasinya itu kalau teman-teman searching di Google ada yang namanya WPPE ya, Wakil Perantara Perdagangan Efek ya. Jadi kalau kita mau kerja di perusahaan sekuritas maupun bekerja di Bursa Efek Indonesia ya, itu biasanya menjadi pegangan dan hal wajib yang harus kita miliki ya, terutama di perusahaan sekuritas. Nah, kenapa? Karena kalau di perusahaan sekuritas itu kan kita diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya. Jadi setiap hal-hal yang kita bekerja sesuai dengan profesi kita di pasar modal itu wajib mempunyai sertifikasi WPP. Dan harus juga kalau udah punya sertifikasi harus juga ada lisensinya itu dari otoritas jasa keuangan. Ya, jadi udah punya sertifikasi nih. Nah, sertifikasinya udah ada, kita urus lisensinya itu di otoritas jasa keuangan. Karena biasanya sertifikasi profesi itu dia berlakunya itu 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun kita harus perpanjang. Dan ada pendidikan berkelanjutan yang harus kita lakukan ketika sertifikasi kita itu katakanlah udah menjelang 3 tahun. Seperti itu ya. Selain mungkin kompetensi lain lah yang mungkin kita dapatkan, mungkin seperti pengalaman organisasi ya. Kemudian mungkin ya faktor tambahan seperti kalau teman-teman punya pengalaman juga ya di industri lain, itu bisa menjadi
suatu pertimbangan juga. Tapi pada intinya itu tadi ya, yang penting teman-teman harus punya yang namanya sertifikasi profesi yang wajib. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Baik, Pak. Baik, Kari. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman yang perusahaan miliki. Dan rata-rata perusahaan sekuritas itu berkompetisi ya, berkompetisi dalam hal persaingannya itu di sistem online trading atau aplikasi yang digunakan oleh para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham. Makanya perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh. Yang tadinya mungkin kompetitor yang satu dia udah mengupdate nih terkait dengan aplikasinya mungkin ya, yang tadinya mungkin hanya sederhana ya, kemudian diupdate lagi dengan begitu luar biasa. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap keputusan para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal. Nah, sama juga kalau di Kakari, di perusahaannya Kakari sama. Tiap tahun itu kita ada yang namanya mengupdate ya, atau mengembangkan online trading kita, biar para investor ini juga puas menggunakan produk yang kita miliki. Seperti itu. Nah, contohnya ya, pada umumnya kalau di pasar modal itu terkait dengan katakanlah ada satu sistem yang dimana ketika kita login di aplikasi tertentu ya, contoh di aplikasinya punyanya Pintraco Sekuritas, kita bisa melihat langsung nih ya rekomendasi saham ya yang secara otomatis direkomendasikan, dan itu kita nggak perlu berkonsultasi ya. Nanti di aplikasi kita buka aja, nanti di menu yang namanya rekomendasi saham kita bisa klik, nanti muncul tuh saham-saham apa saja yang direkomendasikan ya. Nah, sekarang udah mudah. Nah, kalau sekarang mungkin kan dalam artian kalau kita mendapatkan rekomendasi saham itu kita harus berbayar ya, makanya kita memberikan seperti kemudahan buat para nasabah ataupun para investor ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya tadi tuh ya, para investor nggak usah join deh ke grup-grup yang rekomendasi sahamnya berbayar, cukup di kita aja, nanti rekomendasi sahamnya gratis dan biasanya akurat juga walaupun tingkat risikonya ada ya. Sehingga perkembangan teknologi ini nggak bisa kita pungkiri ya, kita hanya bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Mungkin seperti itu ya jawaban dari Kak Karin. Ya, baik, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Kak. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana jelaskan secara singkat peran Kak Ari dalam tugas profesi Kak Ari Tani, dan area teknis apa yang Anda anggap paling menantang dan bagaimana Anda mengatasinya. Sorry, ini suaranya agak putus-putus. Nurul, pertanyaannya boleh diulang? Ya, baik. Jelaskan secara singkat peran Kak Ari dalam tugas profesi yang Kak Ari tangani, area teknis apa yang Anda anggap paling menantang dan bagaimana Anda mengatasinya. Oke. Apakah sudah jelas? Jadi kalau berbicara soal peran ya, peran Kak Ari sebenarnya cukup penting ya, dalam artian bahwa untuk pengembangan industri pasar modal sangat penting baik di Maluku maupun Maluku Utara. Nah, kenapa? Karena tantangannya gini, di Ambon sendiri ya, bukan hanya di Maluku ya, bahkan di Maluku Utara sumber daya manusia di bidang industri pasar modal itu masih cukup minim. Bahkan kalau dihitung secara jari ya, kita di kantor itu cuman berlima. Bayangkan 5 orang di kantor ya,
yang dimana area kerjanya itu bukan hanya Maluku, tapi Maluku Utara juga. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat pada umumnya, bukan hanya di Maluku, tapi Maluku Utara. Makanya peran kita walaupun hanya 5 orang ya di kantor, tapi tugas dan tanggung jawab kita juga cukup besar. Karena kalau teman-teman lihat kan, kebanyakan mungkin di Ternate juga, Kari sempat ke sana ya beberapa kali ya, memberikan kegiatan edukasi dan sosialisasi di Unhair. Banyak yang Kak Ari temui juga ya, bukan hanya mahasiswa, tapi ada masyarakat umum itu yang terkena yang namanya investasi bodong juga. Nah, disinilah peran kita bagaimana bisa memberikan edukasi yang baik ya buat masyarakat pada umumnya, sehingga praktik-praktik investasi bodong ini bisa dihindari ya. Makanya hadirnya kita untuk memberikan edukasi itu ya. Nah, kemudian kita biasanya menyampaikan juga buat para masyarakat ya yang mungkin mau berinvestasi. Jadi kalau kita berpikir secara logis ya, tanpa mungkin kalau teman-teman temui nantinya ya, kita kalau mikir bahwa investasi bodong itu sebenarnya suatu hal yang mudah ya, yang bisa kita hindari. Kenapa Kak Ari sampaikan mudah? Karena kita cukup pikir 2L aja untuk menghindari yang namanya investasi bodong. Ini menjadi peran juga ya dari Kak Ari untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian nih, biar teman-teman juga bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang lain. Ya bisa terhindarlah dari investasi bodong. Jadi kalau kita mau terhindar dari yang namanya investasi bodong, ya kita mikirnya 2L aja. Yang pertama logis dan yang kedua legal. Ya, yang pertama logisnya gini. Kalau ada tawaran-tawaran baik kepada teman-teman sekalian maupun saudara-saudara teman-teman terkait dengan investasi yang dimana tingkat keuntungan yang diberikan itu tidak sesuai dengan akal sehat, nah itu masuk dalam kategori investasi bodong. Cerminan kita biasanya kalau orang ekonomi ya teman-teman ya, cerminan kita sebagai investor ya untuk yang mungkin backgroundnya ekonomi itu patokannya pasti di suku bunga Bank Indonesia ya. Nah contoh suku bunga Bank Indonesia sekarang rata-ratanya 5%. Berarti dalam artian bahwa ketika teman-teman mau berinvestasi ya, ada tawaran ya dari pihak lain mungkin yang memberikan tawaran nih investasi nih ya, 1 tahun teman-teman bisa dapat 50% atau mungkin sebulan bisa dapat 50%. Nah itu kan nggak masuk logika kita kan, karena kalau kita berpatokan secara ekonomi, Bank Indonesia aja itu suku bunganya 5% ya, dalam artian contoh 5% deh ya suku bunganya. Berarti kalau kita mau deposito di bank ya, baik BRI, Bank BNI, deposito ya, itu udah pasti maksimalnya pasti 5%, nggak bisa lebih dari 5%, karena patokannya di suku bunga BI. Makanya kalau kita sadari bahwa kalau bank aja bisa kasih 5% per tahun ya, yang ibaratnya diawasi oleh OJK ya, yang kita tahu produknya apa, yang aman, bisa kasih 5 tahun, kok ada yang sebulan mungkin atau setahun bisa kasih 50%, itu kan nggak masuk logika ya. Nah makanya secara logis kalau tawaran-tawaran seperti itu udah pasti investasi bodong yang harus teman-teman hindari. Nah kemudian yang kedua legal. Nah legal ini yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwasannya kalau teman-teman ditawari produk-produk yang dimana mengatasnamakan suatu perusahaan, teman-teman cek aja terkait dengan legalnya. Ceknya nggak terlalu susah teman-teman, ketik aja di browsing di Google, apakah perusahaan A diawasi nggak oleh otoritas jasa keuangan. Kalau perusahaannya tidak diawasi atau tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, berarti sudah pasti perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak diawasi OJK ya, dan status produk yang ditawarkan itu bodong ya. Jadi 2 hal yang perlu teman-teman perlu ketahui untuk menghindari investasi bodong, cukup 2L, logis dan juga legal. Nah ini menjadi salah satu peran penting juga ya
tugas dan tanggung jawab Kakak Ari untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Nah, ini terkait dengan peran ya, seperti itu. Dan cara mengatasinya kurang lebih seperti itu, teman-teman yang bisa Kakak Ari sampaikan kepada adik-adik semuanya. Mungkin Iya, Kak. sekian, atau ada yang belum terjawab dengan baik? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas, Oke. Kari. Terima kasih. Kari masih ada 2 pertanyaan lagi, Kari. Nggak apa-apa, tanya aja. Mungkin Kak Ari masih ready. Iya, Kari. Kepada Julianto, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, bagaimana jaga kompetensi profesional Kak Ari? Di tengah perubahan regulasi, misalnya peraturan perusahaan PSK, peraturan pajak, dan teknologi yang cepat. Bentar ya. Ini soalnya suaranya sorry Dek, tadi gimana? Jadi bagaimana Kak Ari menjaga kompetensi profesional Kak Ari di tengah perubahan regulasi, misalnya seperti aturan perusahaan, PSK, dan peraturan pajak dalam teknologi yang cepat? Iya. Sebenarnya terkait dengan regulasi, pasti kalau di perusahaan itu mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh baik pemerintah maupun otoritas jasa keuangan ya, dalam hal ini sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, salah satunya perusahaan sekuritas. Nah, regulasi ini sebenarnya mau nggak mau kita perusahaan itu menyesuaikan, baik terkait dengan pajaknya yang harus dibayar, kemudian regulasi lainnya ya yang masih berkaitan dengan industri pasar modal. Contoh kecilnya gini, dulu kalau pajak ya itu masih cukup kecil ya, masih 10% ya. Kalau sekarang itu kalau nggak salah 11-12%. Nah, jadi kalau ini Kak Ari coba mundur dikit ya sebagai gambaran buat teman-teman. Jadi kalau kita berinvestasi di pasar modal kan itu ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ya, keuntungan pertama ada yang namanya capital gain atau selisih antara harga jual dan harga beli. Ini Kak Karin nggak perlu jelaskan ya. Nah, keuntungan yang kedua itu ada yang namanya dividen. Dividen ini adalah hasil pembagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dan dividen ini yang pada umumnya diincar bukan hanya untuk para investor, ya, tapi perusahaannya juga mengincar dividen. Ya, nah, terkait dengan dividen ini regulasinya agak sedikit berubah ya teman-teman ya, terkait dengan pajak dividen. Dulu pajak dividen itu saya ingat sekali statusnya kalau nggak salah masih mahasiswa S2 dulu, itu pajak dividen itu 10%. Ya. Jadi contoh Kak Ari punya saham perusahaan contoh BRI. Nah, kalau Kak Ari punya saham perusahaan BRI, Kak Ari simpan sahamnya selama setahun, berarti otomatis Kakak Ari bisa mendapatkan yang namanya dividen perusahaan. Ya. Nah, ketika dapat dividen perusahaan, contoh Kakak Ari dapatkan 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, itu biasanya dulu di tahun 2022, saya ingat Kakak Ari, itu pajaknya bisa sampai 10%. Jadi yang tadinya Kakak dapatnya 1 juta, masuk dividennya itu dari rekening saham kita cuma 900. Karena kepotong pajak tadi 10%. Nah, tapi saat ini pajaknya cukup tinggi. Kalau nggak salah 12% deh. Dari dividen yang tadinya mungkin Kotem bisa dapatnya 900, bahkan kurang, hanya 800-an lebih. Itu modal kecil contoh ya. Bagaimana dengan investor besar yang dimana mereka mungkin kalau dividennya bisa masuk setahun itu bisa miliaran, kalau 12% kan pengaruh juga. Yang tadinya hanya 10% jadinya 12%. Sehingga sebenarnya kebijakan-kebijakan regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini juga berdampak juga ya terhadap industri pasar modal. Nah, berdampaknya apa? Berdampaknya terhadap pendapatan para investor dalam hal dividen yang tadinya bisa dapat seutuhnya mungkin lebih besar, yang tadinya pajakannya hanya 10%, tapi dengan bertambahnya pajak 12%, ini akan mempengaruhi pendapatan mereka. Ya, makanya kalau ditanya apakah berdampak, sangat berdampak. Dan bagaimana regulasi perusahaan bisa menyesuaikan?
mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Karena itu kebijakan pemerintah, regulasi pemerintah yang harus kita ikuti. Ya, hitung-hitung juga pajak yang kita bayarkan kan kembali juga ke kita kan. Penggunaan mungkin seperti pembangunan infrastruktur, ya. Nah, itu kita juga menikmati, ya. Sehingga sebenarnya kalau untuk pajak naik, ya walaupun beban juga buat kita pada masyarakat pada umumnya, tapi ya secara secara real juga akan kembali juga ke kita, ya seperti itu. Jadi kalau mau bilang efeknya pasti ada, tapi dampak positifnya juga pasti banyak buat masyarakat pada umumnya. Mungkin seperti itu yang bisa Kak Ari jawab ya, atau mungkin ada yang belum terjawab bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih Kak Ari sudah jelas Kak. Baik, kepada penanya terakhir saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin ini Kak Ari pertanyaan terakhir dari kami. Langsung saja. Menurut Kak Ari, bagaimana prospek karir dan profesi ini di masa depan? Mungkin itu saja Kak Ari. Aduh, bentar deh ya. Ini soalnya kan Kak Ari login 2 nih, jadi suaranya agak mantul. Mungkin bisa diulang sekali lagi, sorry. Baik Kak. Menurut Kak Ari, bagaimana prospek karir dari profesi ini di masa depan? Mungkin itu saja Kak Ari. Oke. Terkait dengan profesi seorang broker di industri pasar modal sebenarnya cukup menjamin, teman-teman ya. Kenapa Kak Ari sampaikan sangat menjamin? Karena kalau secara finansial ini kan efeknya sebenarnya kalau untuk kedepannya sangat baik ya. Contoh, kalau kita broker itu kecuali ada impact ekonomi yang kurang bagus, nah itu otomatis tuh ya akan berdampak terhadap profesi. Tapi selama pertumbuhan ekonomi kita bagus, ya kan, kemudian range pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, yang dimana ditargetkan pemerintah bahkan 6-7% ya di tahun-tahun ke depan. Nah, ini tentunya akan berdampak baik ya untuk profesi di industri pasar modal, karena dia berkembangnya bisa dikatakan sejalan juga dengan karir kayak gitu ya. Cuman tadi yang Kak Ari sampaikan cukup cemerlang ya kalau bisa dikatakan profesi di industri pasar modal, tetapi itu tadi mau nggak mau kita harus mengupgrade diri juga terhadap perkembangan ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita yang tadinya mungkin hanya santai-santai ya, mau kerja mungkin hanya sekedar ya udah datang main komputer ya kan, buat data apa, laporan apa, pulang. Nah itu mungkin kalau berlakunya di industri pasar modal kayaknya nggak cukup hanya itu, tapi mau nggak mau kita harus mengupgrade diri karena ini berkaitan dengan tujuan dari para investor juga, yang dimana Kak Ari maintenance juga kan kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya Kak Ari sendiri nggak mengupgrade diri dengan baik, bagaimana kita bisa maintenance para investor atau nasabah yang secara equity, secara modalnya itu gede gitu. Karena tujuannya tadi kan bagaimana kita bisa membantu para investor itu untuk mencapai tujuan finansial mereka, untuk bisa mengembangkan bagaimana pendapatan mereka yang tadinya segini setidaknya tiap tahunnya itu meningkat. Karena itu tujuan juga bukan hanya dari Kak Ari, tapi tujuan dari visi misi perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan profesi kedepannya industri pasar modal cukup baik, tapi diikuti juga kalau pertumbuhan ekonominya baik, berarti karirnya juga pasti bagus. Seperti itu ya. Karena dia biasanya selaras, sejalan. Tapi kalau ibaratnya pertumbuhan ekonomi mungkin kalau kita kembali di tahun 2020 waktu COVID itu juga agak tergoyak. Karena nilai transaksi kan pasti menurun. Ya, para investor yang tadinya mungkin transaksinya cukup gede
Ya mau nggak mau kondisi kepastian ekonomi yang kurang baik, berarti transaksi mereka juga akan menurun. Ya, nah flashback di tahun 2020 itu kalau KKI pantau nilai transaksi rata-rata itu bisa di kisaran 10 sampai 11 triliun tuh nilai transaksi per hari di pasar modal. Ya. Tapi setelah udah ada perbaikan sampai dengan tahun 2025, nilai transaksinya itu bahkan kemarin itu sampai ada yang 21 triliun per hari. Bayangkan, pertumbuhannya bisa sampai 2 kali lipat. Gitu. Jadi kalau kondisi ekonominya bagus, berarti peluangnya juga pasti bagus ke depannya. Mungkin seperti itu yang bisa Kak Kari sampaikan. Ya. Kak, terima kasih. Oke. Itu karena tujuannya tadi kan, bagaimana kita bisa membantu para investor itu untuk mencapai tujuan finansial mereka. Untuk bisa mengembangkan bagaimana pendapatan mereka yang tadinya segini, setidaknya tiap tahunnya itu meningkat. Karena itu tujuan juga bukan hanya dari Kakari, tapi tujuan dari visi misi perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan profesi kedepannya industri pasar modal cukup baik, tapi diikuti juga kalau pertumbuhan ekonominya baik, berarti karirnya juga pasti bagus. Seperti itu ya. Karena dia biasanya selaras sejalan. Tapi kalau ibaratnya pertumbuhan ekonomi mungkin kalau kita kembali di tahun 2020 waktu COVID itu juga agak tergoyak karena nilai transaksi kan pasti menurun ya. Para investor yang tadinya mungkin transaksinya cukup gede, ya mau nggak mau kondisi kepastian ekonomi yang kurang baik, berarti transaksi mereka juga akan menurun. Ya, nah flashback di tahun 2020 itu kalau KKI pantau nilai transaksi rata-rata itu bisa di kisaran 10 sampai 11 triliun tuh nilai transaksi per hari di pasar modal. Ya. Tapi setelah udah ada perbaikan sampai dengan tahun 2025, nilai transaksinya itu bahkan kemarin itu sampai ada yang 21 triliun per hari. Bayangkan, pertumbuhannya bisa sampai 2 kali lipat. Gitu. Jadi kalau kondisi ekonominya bagus, berarti peluangnya juga pasti bagus ke depannya. Mungkin seperti itu yang bisa Kak Kari sampaikan. Ya. Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Baik Kari, terima kasih. Ya. Untuk teman-teman apakah Ini bentar ada ya yang... Kak Kari sambil screen ya buat laporan nih. Bentar. Ya, Kak. Ini kan dorang semua yang pakai, ada yang pakai laptop sing. Ada Munjila kan. Kalau yang Teman-teman ada yang pakai laptop? Kalau ada yang pakai laptop, ada yang bisa screen sih. Satu gambar aja buat bukti laporan. Guys, kameranya di... Dong kasih nyalain kamera aja. Don dapat dari Pak Iqbal juga sih mata kuliah. Pak Iqbal. Kayaknya kelas lain. Kalau kelas lain Dapat, Pak. ada dapat. Nah ini kan bisa jadi laporan juga nih ya, nanti kalau Pak Iqbal nanya Ari bisa sampaikan. Kayaknya ada yang pakai laptop Kak Ari. Bentar kalau gitu. Bentar ya, Ari coba screen. Iya kan. Sebenarnya jaringannya agak kurang bagus, jadi dia agak susah nih ya. Bentar. Bentar ya. Full screen.
Oke, ada lagi? Kari udah kirim satu ya. Kayaknya sudah selesai, Kari. Oke, siap. Berarti Moderator. udah cukup ya? Masih ada yang ditanyakan lagi sebelum tutup? Iya, Oke. Kari. Oke. Pertanyaannya hanya 8 soal. Nah, sebelumnya Pak Kari, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Saya mewakili teman-teman mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Oke, adik-adik, terima kasih kembali. Salam buat Iya, Kak. Ibu ya, Ibu siapa betul kemarin? Bu Ama. Ya, Ibu Ama. Salam dari Kari buat Ibu Ama ya. Jadi Iya, tugas Kari. teman-teman untuk interview hari ini udah kelar bersama Kak Kari. Nanti sampaikan salam Kak Kari aja buat Ibu Amah ya. Sukses Baik, selalu ya Kari. teman-teman semuanya. Oke. Iya, Kari. Terima kasih, Kari. Sama-sama. Assalamualaikum.